Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Devika Yurahmatiasari. Dalam video ini aku akan membahas tentang explanation text. Pernah nggak sih kalian membaca artikel tentang proses terjadinya hujan atau gimana atau kenapa malam itu gelap atau bagaimana pelangi itu bisa muncul? Nah, jawaban atau penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah explanation. Jadi, apa sih explanation text itu? Explanation text ini berasal dari kata to explain, yang berarti menjelaskan, yaitu menjelaskan proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Apa sih yang dijelaskan? Nah, yang dijelaskan ini berkaitan dengan dua fenomena besar, yaitu yang pertama natural phenomena dan social phenomena. Contoh dari natural phenomena ini misalnya itu bagaimana terjadinya hujan, mengapa terjadinya tsunami, atau bagaimana terjadinya gempa bumi. Sedangkan contoh dari social phenomena yaitu kenapa terjadinya korupsi, bagaimana terjadinya tawuran, dan lain sebagainya. Social function yaitu to explain the process involved in the formation or working of nature and social control phenomena, cultural phenomena, yakni untuk menjelaskan proses pembentukan fenomena alam atau fenomena sosial. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuat explanation text? Nah, teman-teman ini membutuhkan yang pertama, teman-teman ini membutuhkan kerangka karangan atau yang biasa kita kenal yaitu generic structure. Generic structure yang pertama yaitu general statement, yaitu informasi umum mengenai topik yang akan dibahas dalam teks. Yang kedua, sequence of explanation, yaitu serangkaian kejadian-kejadian. Nah, di sini kita dapat membahas proses secara detail, mengapa atau bagaimana hal tersebut dapat terjadi, sehingga pembaca dengan mudah memahami topik yang diangkat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu closing. Nah, closing ini opsional ya teman-teman, boleh ada atau boleh nggak ada. Ya, biasanya bagian ini itu berisi tentang informasi tambahan atau opini penulis yang dibahas. Selanjutnya yaitu ada language features. Nah, yang pertama ini non-human participant. Yaitu topik yang dibahas ini berhubungan dengan non-human, berarti bukan manusia ya, melainkan seperti tadi contohnya hujan, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Yang kedua ini temporal and causal conjunction. Biasanya dia ini menggunakan konjungsi temporal dan kausal sebab akibat. Selanjutnya menggunakan action verbs. Yang keempat passive voice, yakni menggunakan kalimat-kalimat yang digunakan di explanation text ini adalah passive voice. Kemudian yang kelima menggunakan present tense. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh teksnya ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh teks yang berjudul Rainbow. Sekarang kita bahas yang ada di teks ini ya teman-teman. Nah, di paragraf pertama ini general statement.
General statement ini yang membahas pelangi secara umum. Jadi paragraf pertama ini membahas pelangi secara umum. Kemudian proses terjadinya pelangi ini dijelaskan pada paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, kebetulan di teks ini tidak menggunakan closing. Nah, pada teks ini menggunakan kata kerja pertama. Contohnya ada kata yang berwarna biru ya teman-teman. Itu contoh present tense. Dan menggunakan kalimat pasif seperti yang bergaris bawah ini contohnya. The raindrops in reflected. Itu contoh kalimat passive voice. Lalu terdapat konjungsi sebab akibat seperti pada kata because of. Nah, gimana nih teman-teman? Udah mulai paham belum tentang explanation text? Semoga penjelasan dari saya sedikit membuat teman-teman paham ya. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa paham tentang apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.